Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nahwu semua? Jumpa kembali bersama Nahwu Online, cara mudah belajar ilmu Nahwu. Masih terkait dengan materi mengenal 3 jenis kata dalam bahasa Arab yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah di pertemuan kali ini secara khusus kita akan belajar mengenali ciri-ciri isim. Untuk dapat membedakan isim, fiil, dan huruf, ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara mengetahui artinya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Cara yang kedua adalah dengan mengenali ciri-ciri khusus dari ketiga kata bahasa Arab tersebut. Sehingga, meskipun kita tidak mengetahui artinya, kalau kita mengenali ciri-cirinya, maka kita dapat membedakan mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fiil, dan mana yang termasuk huruf. Secara lafadz, isim dapat kita kenali dengan 4 ciri. Ciri yang pertama adalah tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh, ataupun tanwin domah. Contohnya kata syamsun. Kalau kita lihat huruf akhirnya berharokat tanwin domah. Sehingga setiap kata yang huruf akhirnya berharokat tanwin fathah, tanwin kasroh, ataupun tanwin domah dapat dipastikan bahwa kata tersebut adalah isim. Ciri yang kedua adalah alif lam. Seperti lafadz asyamsu berasal dari kata syamsun. Huruf awalnya ditempelkan alif lam. Sehingga setiap kata yang huruf awalnya dapat diberi alif lam, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah isim. Ciri yang ketiga adalah dapat menjadi munada atau diberi kata seru. Kata yang digunakan untuk memanggil. Dalam bahasa Arab biasanya menggunakan huruf ya. Seperti kata ya rojulu. Sehingga setiap kata yang dapat diberi huruf ya nida, maka dapat dipastikan kata tersebut adalah isim. Ciri yang keempat adalah jar. Contohnya minhum. Min merupakan salah satu huruf jar. Sehingga hum karena dapat didahului oleh huruf jar, maka bisa dipastikan bahwa hum di sini termasuk jenis isim. Dari keempat ciri isim tersebut, sedikit kita ulas lebih dalam tentang jar. Apakah jar itu? Jar merupakan salah satu nama perubahan akhir kata bahasa Arab yang disebut dengan i'rob. Nanti kalau kita sudah masuk dalam pembahasan i'rob, kita akan mengenal jenis-jenis i'rob, yakni rofa, nasob, jar, dan jazm. Sehingga jar di sini merupakan salah satu dari jenis i'rob, yakni nama perubahan akhir kata dalam bahasa Arab. Jar dapat disebabkan oleh 2 sebab. Yang pertama, karena huruf jar. Contohnya, min zahabin. Kata zahabin di sini menjadi jar disebabkan karena didahului oleh huruf jar. Sebab yang kedua adalah idhofah. Idhofah kalau dalam bahasa Indonesia dapat kita umpamakan seperti frasa atau kata majmu'. Contohnya khotamu zahabin. Kata zahabin di sini menjadi jar karena idhofah. Dia menjadi mudhof ilaih. Cuma
pada pembahasan kali ini kita fokus pada huruf jarnya saja. Untuk idhofah nanti akan kita ulas pada pembahasan khusus tentang idhofah. Sebagaimana pembahasan kita tadi, bahwa setiap kata yang didahului oleh huruf jar, pasti kata tersebut isim. Lalu, apakah huruf jar itu? Huruf jar merupakan salah satu macam dari kata huruf. Jadi, huruf dalam bahasa Arab itu banyak macamnya. Salah satunya adalah huruf jar. Di dalam bahasa Indonesia, huruf jar dapat kita umpamakan seperti kata depan atau preposition. Meskipun nanti tidak semua huruf jar memiliki arti seperti kata depan. Di antara huruf-huruf jar tersebut, antara lain adalah ba. Contohnya, katabtu bil kolami. Aku menulis dengan pulpen. Yang kedua adalah min, yang berarti dari. Contohnya, Alkitabu minka. Buku ini darimu. Yang ketiga adalah ila, artinya ke. Contohnya, Dhahabtu ilal maktabati. Aku pergi ke perpustakaan. Yang keempat adalah an. Artinya bisa dari, bisa tentang, dan sebagainya. Tergantung nanti kalimatnya seperti apa. Contohnya, Atahaddatsu an hadza. Aku sedang bercerita tentang orang ini. Yang kelima adalah ala, yang berarti di atas. Contohnya, Alkitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Selanjutnya adalah fi, artinya di atau di dalam. Contohnya, al-ma'u fil kubi. Air itu di dalam gelas. Kata selanjutnya adalah kaf, yang memiliki arti seperti atau menunjukkan perumpamaan. Contohnya, anta kal badri. Engkau seperti bulan purnama. Huruf jar selanjutnya adalah lam, yang memiliki arti milik. Contohnya, ad-daru li Sa'idin. Rumah itu milik Sa'id. Huruf lam di sini bisa berharokat kasroh, bisa berharokat fathah. Jika lam dirangkaikan dengan kata ganti atau isim dhamir, maka lam berharokat fathah. Contohnya, ad-daru laka. Rumah itu milikmu. Huruf jar selanjutnya adalah hatta, yang berarti hingga. Contoh dalam ayat Al-Quran, hatta matla'il fajri, hingga terbitnya fajar. Selanjutnya adalah rubba, yang berarti beberapa. Contoh dalam hadis yang sering kita kenal, rubba so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa. Huruf jar yang terakhir adalah waw qasam dan tak qasam. Artinya wawu yang digunakan untuk bersumpah. Ini di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Seperti lafadz wal asri, wattini, wazzaitun, dan sebagainya. Kemudian ta juga digunakan untuk qasam ataupun sumpah. Contohnya, tallahi, demi Allah. Selain keempat ciri isim yang telah kita bahas tadi, ada satu ciri isim lagi, yakni menjadi subjek. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik,
disebutkan bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin. Yang dimaksud dengan musnad di sini adalah subjek, sehingga setiap kata yang menjadi subjek dalam sebuah kalimat dapat dipastikan bahwa kata tersebut adalah isim. Contohnya, ana aktubu bil qalam, artinya saya sedang menulis dengan pulpen. Kata ana menjadi subjek dari kalimat ana aktubu bil qalam. Contoh kedua adalah katabtu bil qalam. Aku telah menulis dengan pulpen. Kata ganti tu ataupun domir tu yang berarti saya menjadi subjek dari kalimat katabtu bil qalam. Contoh yang terakhir adalah al-kitabu jadidun. Kata al-kitabu di sini menjadi subjek dari kalimat al-kitabu jadidun yang berarti buku itu baru. Sahabat Nahu sekalian, demikianlah pembahasan kita pada sesi kali ini tentang ciri-ciri isim. Semoga mudah dipahami dan selamat bertemu kembali di sesi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.